merasakan ya, ketika kita membuka pintu berada di sana, saya merasakan ada sambutan itu, ada orang yang ada di sana, yang terekam posisinya sigap, terus mungkin bawa pedang, bawa apa namanya tombak atau apa, Iya. posisinya tetap seperti kebanyakan itu. tombak, pengawal dekat pejabat itu tombak bawa. Sun watek ajiku si sapu jagat kebau reksa kula kalian panjenengan saking sedaya rubedo jin setan datan purun paneluan tanono wani saking braja luput selamat 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 saking kersaning Allah. Biar padang terawangan sumingkira kabeh rupeto kodrat ingsun teguh sampurna kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Amin. Edisi cerita malam Berita Jatim TV kali ini, saya Agung Purwo bersama Cak Agus akan menelusuri jejak seorang tokoh besar yang misteri karena tokoh ini di Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali itu punya makam. Tetapi ini di Surabaya ternyata ada makamnya juga. Nah, nanti kita bersama-sama dengan Cak Agus juga akan masuk ke makam Ki Ageng Pengging. Kita akan coba menelusur bagaimana sejarahnya, bagaimana kisahnya kok bisa punya Makam di makam Surabaya. di sini di Surabaya. Pertama Begitu? Jalan Ngagel 87. Oke, monggo silakan. Mari. Kita temui juru kuncinya Mas Andi. Oke, Mas silakan, Pak. Oke, kita akan bertemu juru kuncinya Mas Andi. Silakan. Assalamualaikum Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ini kisahnya Ki Ageng Pengging ada di Surabaya? Mungkin Mas Andi bisa menjelaskan sedikit sejarahnya karena penonton ingin mengetahui lebih lanjut. Apa sambil duduk santai? Monggo. Oke, silakan dilanjutkan Pak mengenai petilasan Mbah Ageng Pengging ini. Begini Pak Andi ya, kita kan banyak orang itu mengenal Ki Ageng Pengging itu makamnya di Boyolali, Banyudono, Boyolali nggih. Nah, ini ada makam, ternyata makamnya Ki Ageng Pengging di Surabaya. Ini bagaimana Pak Andi? Ceritanya gini, dulu kan Ki Ageng Pengging Kebokenongo dikira berontak sama Raden Patah. Nggih. Nggih. 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun disuruh sowan ke Kerajaan Demak. Ki Ageng Pengging Kebokenongo nggak mau. Sampai 3 tahun dieksekusi mati. Nggih. Sunan Kudus diutus untuk eksekusi mati. Nggih. Sunan Kudus sowan, lah pati eksekusi mati mboten saged Sunan Kudus. Akhirnya kan nyuwun kelemane Ki Ageng Pengging Kebokenongo. Nggih. Nggih. Dikengken nusuk sikune.
Lah teng sejarah kan nipun kan dirose ditusuk. Nggih. Nggih. Tapi lek asli kan mboten ditusuk. Nggih. Eyang pengging Kebo Kenanga muksa. Nggih. Muksa mboten purun wonten perdebatan perkelahian kali pamanipun Raden Patah. Nggih. Akhirnya melampat teng Surabaya. Niki riyen kan sanes Surabaya. Ujung Galuh. Nggih. Ujung Galuh. Ujung Galuh kan Perak sampai Jagir. Lah Ki Ageng Pengging kali Panglima sedanten blancang teng Jawa Timur Ujung Galuh mriki. Ki Ageng Pengging gadah panglima sing dipercaya kengken Bapat Alas Ujung Galuh nggih Eyang Surakuning kali Eyang Boyo. Niki Nggih. nggih. Dados ingkang babat daerah mriki Eyang Surakuning kali Eyang Boyo Sing dipercaya kengken Bapat Alas kali Panglima sedanten. nggih. Nah, ini pemirsa Cerita Malam Berita TV Jatim, kita mendapat sebuah informasi bahwa cerita Sunan Kudus mengeksekusi Ki Ageng Pengging Kebo Kenanga ternyata hanya sebuah cerita. Begitu menurut Pak Andi nggih. Kenyataan berikutnya Ki Ageng Pengging itu moksa. Moksa biasanya disebut ketika orang hidup kemudian menghilang, itu namanya moksa. Dan ternyata kita bertemu makamnya di Surabaya. Pak Andi apakah termasuk ahli waris? Bukan Nggih. Tapi di sekitar sini informasinya ada ahli warisnya. Ada, Pak, di Jalan Jenggolo Sidoarjo. Oh begitu. Nggih. Berarti memang ahli waris itu kan paling tidak juga tahu bahwa Nggih. ini adalah Ki Ageng Pengging, kan? Nggih. Begitu ya. Nggih. Nah, begitu informasi yang kita dapatkan dari Pak Andi, juru kunci makam Ki Ageng Pengging di Jalan Ngagel 87 Surabaya. Oke, kita akan melanjutkan. Saya akan minta izin untuk berdoa di dalam. Begitu. Kita ikuti kisah selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam bersama Pak Adi yang akan menuntun jalan kita. Oke guys, silakan. Monggo Pak. Ikuti. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala syahidina Muhammadi Diladi tanhalu bilu kodu watan fariju bil kurabu watu kodo bil hawaiju watu nalu birohibu wa kutnul qawatimi wa yush taskal qamamu biwail karim wala ali wasyabi fi kulli lamatin wa nafasin biadadi kulli malumila. Ya, ini makam beliau. Nggih. Iki makam Ki Ageng Pengging, Bapak. Niku nggih wonten catur kodrate. Nggih. Pituture Eyang Pengging monggo. Ini kalau kita lihat makamnya satu tunggal. Apakah Ki Ageng Pengging Kebo Kenanga ini ke Surabaya
hanya beliau dengan pengikut-pengikutnya. Istrinya apa Gini, dulu waktu Eyang Putri Nggih. melahirkan Eyang Raden Mas Karebet, niku kan menghilangkan identitas. Nggih. Makanya Eyang Joko Tingkir dititipaken ke Eyang Tingkir. Nggih. Nggih, kakangnipun ipare Eyang Kebokenongo. Nggih. Lah niku pitung dinten kan wonten acara wayangan, Pak. Nggih. Gus. Wonten acara wayangan kali dintene Eyang Tingkir lan Eyang Putri sedo. Nggih. Nggih, akhire Eyang Raden Mas Karebet disukaken teng estrinipun Eyang Tingkir, mangkane di asmonipun Joko Tingkir. Nggih. Nah, ngaten ini untuk kemudian jenengan jadi juru kunci di sini sudah berapa tahun? Kula nembe. Saderenge Bapak kula. Oh, bapak jenengan. Bapak kula teng mriki njagi 22 tahun. 22 tahun. Terus kemudian bapak jenengan sedo nggih. Nggih. Jenengan sing gantos. Nggih. Ketika mengganti sampai selama ini kira-kira pernahkah mendapat gambaran mungkin sosoknya Eyang Kebokenongo atau yang lainnya atau bagaimana? Nggih, memang enten nek Eyang Kebokenongo badhe ngujudaken nggih. Biasane lek kepingin damel baju raja nggih damel baju raja. Tapi kebanyakan damel baju Jawi. Ngoten nggih. Nggih. Polane Eyang nipun kan boten purun tetek bengeke kerajaan. Nggih. Nggih. Niki mengaten Pak Agus nggih. Kula nyuwun izin badhe doa teng mriki kalih setunggal rencang. Nggih. Nggih. Mengki pintune ditutup angsal nggih. Monggo Gus. Nggih. Matur suwun. Nggih. Saderenge matur suwun kula. Jadi setelah saya masuk ke dalam cungkup dan berdoa itu, insya Allah kedatangan kita di sini Alhamdulillah diterima ya. Ya, alhamdulillah, amin. Kemudian saya ada sedikit cerita informasi itu. Jadi membaca sejarah itu kadang-kadang ya pelik juga. Artinya tadi cerita dari juru kunci bahwa Ki Kebokenongo itu moksa. Ya, moksa itu kan berarti hilang. Tidak ada jasadnya. Tidak ada jejaknya, tidak ada jasadnya. Nah, ini melanjutkan cerita ya.
ada sebuah kemungkinan itu ketika bertemu Sunan Kudus dan Ki Ageng Pengging II, Ki Ageng Pengging II, Ki Kebukenongo ya, mungkin ada ini. Jadi karena cerita itu tidak bisa langsung diceritakan lugas, Iya. karakternya orang Jawa Oh ya. ya, turun temurun Jadi, dari mulut ke mulut. dan itu bisa menjadi sebuah distorsi. Distorsi ya, perbedaan. Kemungkinan karena perseteruan dengan Demak. Ini sejarahnya kan orang tuanya Ki Kebukenongo ini kan Raden Ki Ageng Pengging Sepuh Ki Ageng Pengging yang Sepuh, ada di Boyolali itu. Raden Handoyo Ningrat ya. Ya. Itu kan menantunya Brawijaya V. Kelima. Jadi kemudian Raden Patah itu adalah putra dari Brawijaya. Ya, Ya lain kan? ibu mungkin. Lain ini. Jadi Pamannya itu. Dewi Retno Pembayun ini tadi saudaranya ibunya Raden Patah. Kemudian Kebukenongo ini berarti keponakannya Raden Patah. Tapi karena Majapahit itu lebih tua dan mungkin ini dari trah yang lebih tua, itu jadi ada gengsi. kecanggungan. Iya. Diundang yang lebih muda. Jadi secara trah loh ya. Ya benar. Kalau usianya mungkin tidak terpaut banyak, tapi karena secara trah itu merasa lebih tua mungkin begitu ya. Jadi sebenarnya bukan konflik agama. Bukan, karena di Serat Kondo Babat Jawi Buatannya Jawi itu ada cerita bahwa Sunan Kudus itu membenarkan pemahamannya Ki Kebukenongo. Muridnya dari si Seta Jenar. Itu kan membenarkan, tidak salah. Tapi yang bisa mencerna pelajaran ini adalah orang-orang yang itu ilmu tarekat itu Mbak, tingkat tinggi. Iya, orang yang berpikiran bisa tingkat itu Mbak. Cerdas Saya itu bisa menangkap, tidak untuk orang umum. Karena gini, Siti Jenar itu kan banyak versi juga. Iya. Tapi ajarannya Siti Jenar itu kan Manunggaling Kawula Gusti. Bukan sebenarnya. Kalau ajarannya itu sasahidan. Jadi ilmu tauhid. Bagaimana mendalami ilmu tauhid itu sasahidan. Di buku Wirid Hidayah Jati ada disebutkan Wali Songo itu ini kemudian Sunan Engkajenar kan gitu. Sunan Engkajenar dengan pelajarannya itu adalah sasahidan. Sasahidan itu bagaimana bersahadat, bertauhid secara lahir batin. Nah, itu kemudian terjadi distorsi juga, akhirnya mungkin jadi pemahaman Manunggaling Kawula Gusti begitu. Ya anulah. Kemudian mungkin ini Ki Kebukenongo ini hijrah ke Surabaya. Mungkin loh ya. Iya. Nah, kan sejarah populernya Ki Kebukenongo makamnya di Boyolali. Ya, ini mungkin ada sejarah yang jalur lain lah, jalur lewat lain. utara mungkin ya. Nah, bisa jadi kan dulu gini. transportasinya sungai. Surabaya itu kan ada namanya Ki Ageng Bungkul. Oh iya. Ya kan? Di daerah Cana Timur ini. Ki Ageng Bungkul. Ya. Nah, makamnya di Ini Jalan Ngagel, sana ya, arah betul. Darmo sana. Nah, sama-sama Ki Ageng, pejabat Mojopahit. Kenal enggak kira-kira? Ya, dia jelas kenal. Kenal. Sunan Ampel sama Ki Ageng Bungkul kenal. Ya. Ki Ageng Bungkul mertuanya Sunan Giri, Sunan Ampel mertuanya Sunan Giri. Berarti kan sak zaman ini. Iya. Jadi Pangeran Handoyo Ningrat, kemudian Sunan Ampel, kemudian itu saya kira mengenal. Kemudian Kebukenongo itu Ki Kebukenongo kemungkinan ke sini. Mungkin ke sini karena mengenal Ki Ageng Bungkul. Di daerah sana saya terjadi konflik dengan
Pasti kenal Mbak. Dulu kan Ah. nggak seramai ini penduduknya, jadi pasti tahu. Pasti tahu kan, Pasti setiap tahu. waktu kan menghadap ke Iya. ke keraton umpamanya. Iya. Waktu Majapahit masih berdiri ya. Iya. Mungkin kenal. Kenal, soalnya kan dulu transportasinya lewat sungai, pasti ketemu. Jadi Di daerah Jagir. kalau ada konflik yang saya tidak bisa menanggung, umpamanya loh ya, Iya. saya akan mencari orang yang saya kenal, yang saya anggap mungkin lebih tua. Aku ki opo. Nah gitu. Sekarang itu sebuah kemungkinan. Hijrah ke sini, menghilangkan jejak, dianggap sudah tidak ada. Kemudian baru sekarang muncul di sini, oh ini makamnya Ki Ageng Iya. Pengging, ada keluarganya. Jadi Mbah Suro Kuning dan Mbah Boyo ini yang ditugaskan untuk membabat wilayah ini. Mungkin dulu masih hutan. Hutan, benar. Surabaya dulu terkenalnya Ampel Denta. Sampai Denta. Ampel Denta itu daerah sana itu kan berarti kekuasaannya Sunan Ampel ya, wilayahnya Iya. Sunan Ampel. Mungkin ke sini itu masih hutan. Iya, Dan benar. di sana ada Ki Ageng Bungkul. Ya mungkin saja bahwa Mbah Suro, Mbah Boyo ini membabat daerah ini dan Iya, kemudian di utara Mbak Ampel, yang tengah Mbak Ageng, yang selatan Mbak Bungkul. di tengah, posisinya di tengah-tengah antara Sunan Bungkul dan Nah, Ampel. Ampel begitu. Dan karena terkenal ini cerita masyarakat ada siluman buaya putih dan segala macam. Kemudian mungkin mereka ada juga yang ditugaskan. Ini pengikutnya kan banyak. Iya, 12 ini pengawal panglima semua ini, Ya, orang-orang sakti. Panglimanya 12 ya. Iya. Artinya orang yang pengawal dekat itu 12. Ada yang namanya Mbah Wongso kalau tidak salah. Mbak Sigit mungkin yang bapak daerah Dupak Mas Sigit. Dupak Mas Sigit ya. Iya. Ya, Mbah Wongso, kalau Mbah Wongso. Mbah Wongso itu Orang dulu kan panggilnya Mas Karepet, Mas Sigit baik. Nah, itu Dupak itu mungkin yang bapak Mbah Mas Sigit ini. Ada Mbah Wongso sebelah sana. jadi Sebentar guys. mungkin Bling ya, ada pencerahan lagi. Menghilang, Di daerah- Bling, gak bisa hilang kan? di daerah Jagir itu kan ada nama juga Mbah Wongso. Apakah dulunya Mbah Wongso ini yang ada di sini juga malang melintang di kali Surabaya? Iya, masih kali Karena di sana ada cerita masyarakat ya, ada cerita masyarakat bahwa Mbah Wongso lah yang bisa mengendalikan siluman buaya Surabaya. putih. Putih. Mungkin saudaranya itu Mbak Kadal Buntung ada kaitannya. Bisa jadi. Jadi orang ini adalah orang-orang pengawal terdekat dari Ki Kebo Kenongo. Jadi mungkin memiliki kelebihan-kelebihan tertentu sehingga itu tadi dikenal dengan mitos Ya. seperti itu di masyarakat sini. Mungkin begitu jadi. Oke. Itu. Pemirsa, jangan lupa ikuti edisi Cerita Malam Misteri dengan cerita seru lainnya. Kita akan explore lagi tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tekan belnya, teng-teng di situ ya, pojok itu. Teng-teng itu, Mbak. Teng-teng. Nah, Mbak yang pakai nekan itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa ketemu di Sobat Berjata ini. cerita malam berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita malam ketika kemarin kita ke makam Ki Ageng Pengging di Ngagel Surabaya ya.
Ini begini, ketika pertama masuk itu, bagian yang terasa sangat menarik memang berada di sebelah kanan. Nah, Di Cungkup. di arah itu, itu terasa ada sebuah tenaga yang cukup menarik ya, cukup besar dibandingkan dari sisi-sisi yang lain. Nah, di situ ketika kita menuju ke sana, itu sebelah kanannya lagi itu seakan menyimpan sebuah tenaga yang Cukup besar, Mbak. cukup besar. Ya, ketika kita masuk terasa ada pengalaman teman kameramen juga yang mengalami sebuah perasaan aneh, perasaan Kebetulan saya, Mbak, yang diajak masuk. Ini kameramen yang menemani saya berada di dalam Cungkup. Ya. Sebetulnya mau saya itu lampu saya matikan. Nah, itu ketika mungkin lari saya, Mbak, kalau dimatikan. ketika saya berdoa itu Waktu hening, maunya saya matikan, tapi ternyata kamera nggak siap untuk kondisi tidak siap. gelap, Mbak. Karena kita tidak ini juga ya kita ke sana memang karena ada informasi makam Ki Ageng Pengging itu, dan dengar-dengar juga sering digunakan orang untuk ritual. Ya. Dari cerita-cerita yang kita dapat kan banyak orang narik pusaka. Ya. Ada yang sampai kesurupan, sampai sakit dan segala macam. Memang daya di sana itu sangat kuat, jadi tidak seharusnya memang untuk macam-macam atau gitu ya. Nah, ini ketika pertama kita masuk ke dalam makam itu ada sesuatu yang saya rasakan itu sudah berada di dalam. Sudah berada di dalam. Berarti sebelum kita masuk itu sudah ada yang menunggu kita di dalam, Mbak, ya? Sudah ada yang berada di dalam. Gitu. Nggak tahu menunggu atau apa ya, tapi sudah ada yang ada di dalam. Tak kira sudah ada yang di dalam, kita masuk itu dibukakan pintu gini, Mbak. Jadi di dalam kita dipersilahkan, ada sajiannya kopi dan lain-lain. itu setelah dari sana saja. Nah, ini ternyata kameramen yang ikut masuk ke dalam, kawan Haris ini merasakan sesuatu, mungkin bisa diceritakan bagaimana ketika kita masuk kemudian ditutup, apa yang dirasakan? Setelah ditutup pintu itu, bayangan saya di dalam itu kan ini, Mbak, itu kan dekat dengan jalan raya kan. Nah, bayangan saya itu di dalam itu kita bisa mendengar apa yang di lingkungan sekitar situ. Tapi ternyata setelah pintu ditutup, auranya itu berbeda, Mbak. Nah, begitu Mbak Agung ngomong lampunya dimatikan ya, langsung saya jawab, enggak, Mbak, dinyalakan saja. Pertama karena masalah teknis kamera yang kita bawa itu nggak mumpuni untuk di kondisi gelap. Terus kedua, melihat kondisi seperti itu dan hawa seperti itu, rasanya dibuka saja daripada nanti ada apa-apa di dalam. Begitu, Mbak, sebenarnya. Nah, pas waktu itu Mbak Agung berdoa. Nah, saya kan disuruh Mbak Agung untuk mengambil video di dalam suasana dan lain-lain. Nah, waktu berdoa di awal itu nggak masalah, Mbak. Saya nggak merasakan apapun, hanya biasa aja, ruangan yang tanpa angin, terus kedap dengan suara luar. Nah, waktu di tengah-tengah berdoa, pas waktu Mbak Agung mau selesai ritual, itu kan Mbak Agung istilahnya itu kan kayak tahan nafas, diam nggak ngomong. Nah, di situ itu yang suasana itu agak berbeda, Mbak. Dari situ saya itu ini, Mbak,
beberapa kali melirik di arah depan saya tapi kanan, ya Mbak ya, pojok dari ruangan tersebut itu kayak ada yang lewat itu Mbak, putih beberapa kali. Dan saya di situ itu beberapa kali itu ambil gambar itu ya wis kayak nggak berani gitu saya gini Mbak, karena saya merasakan di situ itu ada orang yang sedang mengawasi kita di dalam. Ya, seperti yang saya katakan bahwa ketika kita pertama masuk ada orang itu yang sudah, orang tanda kutip ya, itu sudah berada di dalam sana. Dia posisinya kalau menurut saya ada di sini, pojok selatan itu sama sana, sama di sini. Mungkin ada ya mungkin 3 mungkin, atau 2, tapi kadang-kadang geser dia. Geser ya. Menurut saya kan nggak bisa melihat dan nggak bisa ini Mbak. Yang dirasakan. Cuma bisa merasakan aja lah. Cuma yang saya rasakan itu cuma di pojokan aja Mbak. Nah itu kayak ada yang lewat gitu geser. Tapi pas waktu nggak ada itu geser, itu kayak ada orang yang sedang ngamatin kita. Iya. Itu. Memang. Jadi ada yang memang menunggu, ada yang memang mengawasi ya, menunggu dan mengawasi. Tapi insya Allah kan saya bilang tidak apa-apa. Ini kan kita sudah insya Allah sudah mendapat izin, jadi aman. Tapi untuk penampakan mungkin ya perasaan Mas Haris ini yang mengatakan seperti itu. Ada kecocokan seperti itu. Nah, kemudian kita keluar itu di bagian barat ya, barat itu kan ada makam Mbah Endang, ada makam Mbah Sapujak atau apa? Mbah Kadal Buntung, terus Mbah Suro Kuning ya, Mbah Boyo. Nah, di situ konsentrasi tenaga itu, konsentrasi dayanya itu lebih besar. Berarti pusat energinya itu nggak dicungkup itu Mbak ya? Dicungkup ini tenang saja, maksudnya tenang saja lah. Nah, tapi yang di luar ini kan seakan-akan punya terkonsentrasi di situ. Kalau di dalamnya saya itu ya aman lah. Yang di dalam kan pemimpin. Pemimpin itu biasanya tenang. Nah, yang biasanya yang agak ngotot itu kan penjaga anak buah. Itu konsentrasinya di sebelah situ. Yang kalau di lain-lainnya itu tidak apa. Tapi heran saya itu kan di dalam itu kita kan dekat dengan jalan raya Mbak ya. Tapi suara luar itu nggak kedengeran Mbak dari dalam. Nah itu apakah ada energi yang sedang menutupi ruangan itu supaya orang ibadah atau ritual di situ itu emang untuk biar khusyuk atau gimana Mbak? Ini mungkin kan setengahnya kedap ya. Tapi saya sendiri juga merasakan begini. Ketika kita masuk, memang masih ada suaranya, suara kendaraan masih lalu lalang ya. Tapi begitu kita berdoa, mungkin kita kan berdoa itu juga memancarkan daya, disambut dengan daya yang ada di dalamnya, di makam itu, kemudian merubah persepsi kita tentang alam sekitar kita, tentang lingkungan kita, seakan-akan kita tertutup berada di situ, dilingkupi oleh paduan atau campuran energi daya yang ada di sana itu. Mungkin seperti itu. Wong kita kemudian keluar lagi ya masih kendaraan. Sampai saya di dalam itu suara dupa yang dibakar itu Mbak. Suaranya itu keras sekali. Sampai bisa saya dengarkan. Peltian apinya itu. Kan saya juga heran. Nah, ini kan ruangan ini kan dekat dengan jalan. Malah yang di jalan raya motor, mobil lewat itu nggak kedengaran. Malah suara dupa itu yang malah suara ini yang semakin keras. Iya, itu
kita seakan memasuki ini ya, terkonsentrasi, indera kita itu terkonsentrasi di lingkup itu saja. Jadi kita nggak ngereken, seakan-akan akhirnya tidak ngereken lingkungan di luar. Kita konsentrasinya di situ, makanya sampean bisa merasakan ada orang di situ, geser ke sana. Nah, itu kita sudah hampir memasuki batas dimensi ya karena begitu, sehingga mereka pun terasa, kita merasakan suara-suara yang tadinya kecil di dekat kita akhirnya malah menjadi terdengar besar kan gitu. Tapi yang mengamati kita di dalam ini apakah orang yang sedang di makam itu atau penjaga yang di luar sengaja untuk mengamati kita di dalam? Yang di dalam itu ada penjaganya sendiri, tapi bukan orang yang di luar. Bukan orang yang di makam. Berarti penjaga yang di luar itu untuk menjaga di dalam, Pak ya? Saya kira bukan, ada sendiri. Ada sendiri. Ada sendiri. Yang di luar tugasnya di luar. Di dalam ya di dalam. Jadi ada sendiri. Saya kira begitu, karena ketika di luar tidak ada interaksi lebih lanjut dengan yang di dalam, tapi kita berinteraksi dengan yang di luar. Sampai kameramen satunya kan kesulitan untuk fokus, kesulitan ya. Kesulitan fokus ya. Padahal ada ini juga cahaya. Ada ya cukup cahaya. Terus Cak Agus yang co-hostnya itu kan juga pertama kader juga ya. Memilih duduk mengamati situasi, tidak berani berjalan-jalan ya. Nah, padahal kondisi sebenarnya tidak terlalu gelap. Makam itu kan tidak terlalu gelap. Bagi orang Surabaya makam itu tidak ada yang gelap. Tapi ketika kita masuk ke sana dan akhirnya merasakan interaksi dengan daya-daya yang ada di sana. Jadi begini, memang dulunya mereka adalah orang-orang hebat ya. Ada yang kan pendekar-pendekar, nah, pendekar-pendekar, terus prajurit tangguh, panglima, pengawal pribadi kata. Kalau Ki Ageng Kebo Kenongo ini kepala daerah di Pengging kan. Nah, tentu punya pengawal pribadi pilihan. Nah, itu yang ikut ke sana itu mereka yang pilihan-pilihan itu. Tentu mereka membawa ilmu, haji-haji kan seperti itu. Kalau orang zaman dulu kan begitu. Nah, ini pengertiannya menurut saya itu tadi, daya dari haji-haji mereka itu yang tertinggal di sana. Kalau kita mengatakan itu rohnya mereka, dalam tanda kutip mungkin agak kurang tepat. Jadi di sana itu adalah daya-daya yang tertinggal dari mereka. Daya ini bisa terus ada kan, makanya setiap yang ke sana pasti akan bersinggungan dengan daya ini, apalagi yang punya niat kurang baik, narik pusaka atau mencoba ilmu atau apa, kan ceritanya ada yang kesurupan, muntah darah, ambil pusaka begitu. Berarti kalau misal datang ke situ niatnya nggak benar, pasti udah kena daya itu, kena benturan sama daya, karena memang tugas mereka kan dari awalnya haji-haji itu kesaktian itu digunakan untuk menjaga ini. Tapi ketika orangnya meninggal, itu kan daya dari haji-haji itu masih berada di sekitar situ. Dan itulah yang sering kemudian orang berbenturan seperti cerita tadi itu. Begitu. Tapi setelah masuk, Mbak Agung melihat sendiri nggak maksudnya dari sisi kacamata Mbak Agung. Nah, penjaga-penjaga itu masih ada di tempat tersebut, mungkin berpakaian apa dan lain-lain. Yang terekam posisinya sigap, terus mungkin bawa pedang, bawa tombak atau apa, posisinya tetap seperti itu. Kebanyakan tombak, pengawal dekat pejabat itu tombak bawahnya. Berarti masih berdiri di sebelahnya makam-makam itu mereka. Ya di ini sih,
di dekatnya Mbah Boyo, Mbah Suro itu tadi. Itu gambarannya. Terus di yang tadi dekat payung itu kan ada cungkup kecil, terus ada cungkup besar. Nah, itu di sini di dekatnya yang kecil ini tadi. Dekatnya kecil ini. Ya tidak banyak. Tapi yang dominan dua itu yang dominan. Iya. Begitu.